Usulan dari saya sebagai RT, kan RT mah yang tahu di lapangan. 55 kakak kan jiwanya banyak tuh. Banyak Dapat tuh. 2 orang, Yang banyak, yang dapat cuma 2 orang. bukan 2 kakak. Dampaknya itu jelas. Apa Yang jadi namanya? sasaran selalu RT yang disalahin dalam berbagai Padahal datanya dari atas ya persoalan. nerima doang. Ada nggak sih yang dapat bantuan ternyata dia emang udah mapan gitu? Ada nggak sih? Apa harapan terhadap bupati baru nih? Soalnya saya juga merasakan di setiap daerah mungkin ada seperti Mingonan itu untuk menuju mendidik, membekali warga masyarakat dalam segi keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama seorang Pak RT di Kabupaten Sukabumi yang biasa dipanggil Pak RT Gres. Apa kabar Pak RT? Alhamdulillah saya baik saja. RT Gres ini, Gres itu nama panggilan atau nama asli? Bukan, itu nama panggilan dari orang-orang dah. Itu yang biasa dipanggil kalau bahasa Sunda mah nama lilindihan gitu. Banyak juga ya orang yang belum kenal nama asli saya gitu. Nama aslinya siapa? Nama asli mah saya Supriyatna. 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 Saya manggilnya Pak Gres, Pak Supriyatna jadi enaknya. Enaknya si Pak Gres enak mah. Oh Pak Gres ya, panggil Pak Gres ya. Iya, iya. Ini Pak Gres RT di mana ini? RT di wilayah Desa Caringin. Caringin. Ya, Caringin, Desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung. Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Ya. Sukabumi. Ini Pak RT nih seru nih, teman-teman. Pak RT udah jadi RT berapa lama? Jadi RT saya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Oh, 4 tahun, teman-teman. Waktu zaman Covid itu. Mulai itu. zaman Covid jadi RT. Iya. Gimana, seru nggak jadi RT? Ada serunya, ada yang nggak serunya itu. Kita mulai yang serunya dulu deh. Yang serunya jadi RT di Geger Bitung ya. Iya. Desa apa tadi? Desa Caringin. Desa Caringin, apa serunya? Serunya gimana ya? Susah juga sih dibicarainnya. Cuman poin-poin yang digarisbawahi, wah banyak pokoknya permasalahannya semenjak saya menjabat sebagai seorang RT gitu. Berarti banyak nggak enaknya. Iya, banyak nggak enaknya. Betul. Oh, senengnya masih belum dapat berarti ya. Iya, iya. Mungkin jiwa sosialnya tinggi nih ya. Iya. Pak Gres ini ya, jadi RT nih. Ntar dulu, ini jadi RT itu memang dipaksa atau memang kemauan? Sebetulnya kalau berbicara di awal, ini juga masyarakat Masyarakat yang mengusulkan gitu. Mengusulkan Pak Gres. Iya, soalnya RT yang dulu menjabat udah hampir 15 tahun lebih katanya, udah terlalu tua. Mungkin saya sama yang muda mungkin bisa berkembang lah, membangun masyarakat gitu katanya. Jadi masyarakat yang mengusulkan saya. Mengusulkan gitu. dari masyarakat. Iya. Nah, tadi saya dengar banyak permasalahan. Contohnya apa nih permasalahannya? Contohnya seperti semenjak saya jadi RT yang saya rasain waktu itu, waktu Covid. Oke. Ya Covid. Banyak itu permasalahan. Sampai-sampai banyak juga di Desa Caring itu yang mengundurkan diri jadi RT. Gara-gara Covid? Gara-gara Covid. Kok bisa ngundurin diri? Ya kan waktu Covid itu ada program mungkin bantuan dari pemerintahan, seperti dari bantuan dari gubernur, kabupaten dan sebagainya. Kalau nggak salah ada 5 bantuan. Waktu saya menjabat sebagai RT. Sebagian yang dapat, sebagian yang enggak. Nah itu yang jadi permasalahannya itu. Bantuan apa jenisnya? Programnya apa namanya? Saya kurang tahu dari programnya ya. Cuman yang keterima waktu itu beras, terigu, sarimi, minyak. Jadi karena tidak ada pemerataan, sampai saya inisiatif membagikan bantuan seperti hal itu dibagi-bagi gitu. Satu contoh dari beras 10 kilo kalau nggak salah waktu itu. Dibagi menjadi supaya warga masyarakat saya kebagian semua sampai diplastikin. Dari 10 kilo itu. Dari 10 kilo itu. Di RT Pak Gres itu ada berapa kakak sih? Kalau nggak salah 55 kakak. 55 kakak. Oh 55 kakak. 10 kilo dibagiin ke 55 kakak itu? Betul. 10 kilo beras, telur juga tuh nggak seberapa sebenarnya. Kalau dibagi itu nggak cukup. Iya. Kan masyarakat dilarang anu sampai saya
Sampai-sampai yang mau kerja juga kan Oh ya nggak boleh ya. nggak boleh gitu. Masker yang diutamakan Oke. gitu. Itu kan udah lewat ya 2019. Udah lewat banyak itu, yang ngalamin masa-masa gitu. Iya, memang masa keresahan. sulit itu. Nah, ini keresahan sekarang ada nggak? Ada Apa? sih Apa? sebenarnya. Seperti banyak aduan ya dari warga masyarakat. Mungkin di RT saya, mungkin juga banyak dari di RT lain. yang lain. Seperti bantuan program pemerintah berupa PKH dan BPNT. PKH dan BPNT. Kenapa itu? Nah, itu juga hampir sama sih persoalannya. Mhm. Satu, tidak ada pemerataan. Dua, tidak kebagian semua, seperti halnya contoh di RT saya ada 50 kakak yang dapat bantuan cuma segelintir orang, 2 orang. Sedangkan 2 orang, 2 orang 55 kakak kan jiwanya banyak tuh. banyak Dapat tuh. 2 orang, Yang banyak yang dapat cuma 2 orang, bukan 2 kakak. bukan 2 kakak. Itu PKH sama BPNT. Sama BPNT itu bisa dikategorikan bantuan yang sama itu. BPNT itu apa sih, Pak Grace? Biar teman-teman juga, saya juga belum tahu nih BPNT. BPNT itu bantuan pangan non tunai. Berarti berupa beras. Ya, berupa beras, Sembako gitu sembako ya. lah, bisa dikategorikan seperti hal itu. Kalau PKH kan Uang gitu. untuk uang. Kalau PKH itu Iya. ada uangnya, kalau BPNT berupa sembako. Iya, Dan betul. itu dari 55 kakak cuma 2 orang yang dapat. Yang 2 orang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa RT saya kok yang dapat cuma 2 orang, sementara RT yang lain yang banyak, yang di RT yang lain yang dapat juga masih banyak pertanyaan seperti itu gitu. Sama. Ya, intinya tidak ada pemerataan. Tidak ada pemerataan. Iya. Apa emang di warga Pagres ini emang warganya nggak butuh bantuan kali, makanya cuma dapat 2? Apa gimana? Itu 2 itu dasarnya dari mana maksud saya? Nah, justru itu juga yang jadi pertanyaan. Mungkin udah dari program dari sananya, cuman kan usulan dari saya sebagai RT. Kan RT mah yang tahu di lapangan. Ya. Jadi orang-orang yang mana nih yang seharusnya ya, diprioritaskan gitu. Seharusnya kalau pandangan Pak RT nih berapa orang yang dapat di RT? Pengennya sih semua biar ada pemerataan gitu. Enggak, kalau nggak semua kira-kira yang benar-benar butuh gitu di antara. Itu bisa dihitung juga, setengahnya minimal setengah dah. Gitu. Jadi di antara seluruh warga tuh yang dinilai Pak RT ini, Pak Grace ini, harusnya usulan warga yang dapat itu dari RT dulu. Iya, seharusnya RT dulu datanya gitu. Nah, ini ada datanya dari mana? Entah dari mana gitu ya? Iya, itu. Teman-teman bisa dicari tahu juga ya. Iya, pemerintah yang punya data itu. Oh, jadi Pak RT mah nerima aja. Iya, nerima bantuan nih, orangnya kasih gitu ya. Itu juga langsung ke. Terus yang dikasih itu sebenarnya emang benar-benar membutuhkan gitu? Ada sebagian yang sangat membutuhkan. Nggak, yang dapat PKH sama BPNT itu? Iya. Membutuhkan apa emang orang yang udah mapan gitu terus dapat? Kalau dia bilang mapan enggak juga sih. Sebenarnya dia juga berhak lah mendapatkan. Iya. Cuman tidak ada kesetaraannya aja. Itu yang jadi timbul permasalahan gitu. Oke. Minimal dari satu RT dapat setengahnya lah. RT yang lain juga sama. Jadi di sana juga ada lah segi perbandingan gitu. Terus itu berdampak nggak? Dampaknya itu jelas. Yang jadi sasaran selalu RT yang disalahin dalam berbagai. Padahal datanya dari atas ya, nerima doang gitu. Iya, justru itu. Ada nggak, bisa diceritain nggak kayak keluhan-keluhan kayak gimana tuh? Ya keluhannya dari warga kan, yang satu dapat, yang satu enggak. Nah di situ aja udah kelihatan, yang dapat pasti ketawa, yang nggak dapat pasti gigit jari, gitu kan. Jangankan di RT saya mah masih mending lah gitu kan, 2 yang dapatnya, jadi bisa memahami gitu. Yang lain tuh, ya. Seperti itu. Oke. Itu teman-teman bisa cari tahu juga. Saya juga belum cari tahu tuh kenapa PKH dan BPNT itu Pak RT yang seharusnya lebih tahu warganya malah nerima datanya utuh dari atas ya. Dan itu harus disalurkan. Iya, itu juga langsung tidak melalui RT. Orang yang mendapat itu langsung ke orangnya. Oh, langsung ke orangnya, nggak melalui RT juga. Orangnya, iya. Terus langsung timbul kecemburuan sosial berarti. Justru yang nggak dapat itu larinya ke RT gitu. Mungkin bisa ditanya sama teman-teman RT yang lain dah. Dari mana itu salah datanya? Tapi alhamdulillah ada bantuannya. Cuma
bantuan ya jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi Betul. ada komunikasi dengan Pak RT Betul, ya. betul, betul. Oh itu teman-teman. Ada nggak sih yang dapat bantuan ternyata dia emang udah mapan gitu? Ada nggak sih? Mungkin sebagian ada sih, Ada cuma ya. saya nggak bisa bilang. Nah, Kang Des, ada nggak keresahan lain? Tadi kan saya dengarnya tentang program-program yang RT kurang dilibatkan ya. Ketika ada program turun, langsung ke warganya. Ketika warga mengetahui bahwa program itu, yang turun itu, bantuan itu dirasa kurang adil, berarti ya tidak merata. Betul. Keluhannya ke Pak RT. Padahal Pak RT nggak tahu apa-apa. Tahu apa-apa. Jadi sasaran tembak warga ya. Betul. Nah, itu kan yang saya dengar tadi keresahannya. Ada nggak keresahan di lain seperti kesejahteraan, perhatian dari pemerintah, ada nggak sih keresahan-keresahannya gitu? Kalau bicara kesejahteraan, mungkin saya jadi RT karena lillah. Oke, karena Ya, karena lillah. Kalau melihat kesejahteraan jauh banget dari kesejahteraan. ada gajinya sih RT tuh? Bukan bentuk gaji sih sebetulnya. Ada sih ada. Yang pernah saya alami, bayangin aja, 50.000 sebulan. Itu intensif buat RT. Oh, gaji nggak ada, cuma ada intensif. Iya. Insentif. Intensif, bentuk intensif. 50.000 sebulan. 50.000 sebulan. Saya kayaknya kalau mengukur jabatan itu transaksional kayaknya nggak mau 50.000 sebulan. Dengan beban kayak gitu ya? Udah jelas itu mah. Makanya waktu COVID banyak yang mengundurkan diri. Oh, gaji tersabaraha, tekanan beban beratnya. Betul. Pantesan banyak mundurin diri. Oh, itu 50.000 udah jatuh per bulan? Iya, itu juga kan kadang 3 bulan sekali. Oh, dirapel? Diterimanya itu. 150.000 berarti? Iya, 3 bulan? 150.000. 3 bulan sekali. Nah, RT itu kan paling dekat dengan rakyat lah. Ya kan pemimpin di ke-RT-an. Betul. Beban yang langsung bersentuhan dengan rakyat langsung 50.000. Iya. Nggak ada tunjangan kayak bupati gitu tunjangannya? Kagak ada. Ini kalau Pak RT hilang, gimana ya ceritanya ya? Bisa repot juga berarti langsung lari ke RW. RW-nya juga hilang berarti. RW tapi ada gajinya nggak sih? Sama. 50.000 juga? Iya. Baru tahun ini. Baru tahun ini? Ya, bisa ada kenaikan lah. Ada kenaikan. Sedikit. Sedikit itu berapa? 100.000. Jadi 150 apa 100.000? 100.000. Dari pertama 50.000, terus naik 100.000. Wah gila. Ya makanya kalau nggak dibarengin sama jiwa lillah dan Iya, sosial tinggi, iya. pasti pada nggak mau itu ya. Iya. Repot itu teman-teman. Selain itu berarti kesejahteraan, 50.000. aduh. Ada lagi nggak selain kesejahteraan Pak Gres? Nggak ada Ya itu aja. Nggak ada lagi. Kalau nggak lillah sih ya tabungan akhirat lah yang ngebantu. Iya. Gitu ya. Tapi nggak gitu juga, gila 50.000, 100.000 berarti ya sekarang. 100.000 sekarang. Nah Kang Gres. Tapi nggak tahu saya juga kalau di luar desa kami. Desa Caringin ya? Saya desa Caringin. Di Kecamatan Berbitung. Kecamatan Berbitung, Kabupaten Sukabumi teman-teman. Iya. Nah Kang Gres sekarang kan sudah terpilih nih bupati baru ya, Bupati Asep Djapar dan Andreas. Apa harapan terhadap bupati baru di wilayah RT Pak Gres, dan juga harapan terhadap kesejahteraan RT? Ya pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat kepada Bapak Asep Djapar dan Bapak Haji Andreas atas terpilihnya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Nah, karena sudah jadi, mungkin saya hanya bisa menitipkan bersandar kepada Bapak Bupati, mohon diperhatikan kesejahteraan RT, dan mungkin mudah-mudahan bisa amanah, bisa mengangkat, bisa berkembang lah di wilayah desa masing-masing atas kinerja Bapak Bupati Pak Asep Djapar dan Bapak Haji Andreas. Mudah-mudahan Pak Asep Djapar Andreas itu bisa lebih memperhatikan ya. Kemarin kan dengan jargon akan lebih membuat Sukabumi mubarokah. Tapi kan mubarokah itu kan butuh tata kelola pemerintah sampai ke RT-nya yang baik dan benar kan. Iya. RT gimana kerjanya RT baik,
ketika sejahteranya aja juga nggak dicukupi. Ini apa harapan ke depan buat Pak Asep Jepar dan Pak Andreas tentang kesejahteraan RT? Nah, ini mungkin seharusnya sih ini jadi PR. Jadi bukan PR buat Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati gitu. Menjadikan masyarakat yang berkualitas lah, religius, mungkin itu juga harus diperhatikan gitu. Soalnya saya juga merasakan di setiap daerah mungkin ada seperti Mingonan itu untuk menuju mendidik, membekali warga masyarakat dalam segi keagamaan, juga itu diperhatikan gitu. Mingonan itu ya. Seperti Mingonan. Mingonan tuh ngaji mingguan ya? Iya. Ngaji mingguan. Soalnya saya juga menjalankan bekerja sama ustadz setempat yang disebut penggerak juga gitu. Untuk soalnya kan bukan hanya di luarnya aja, di dalam juga harus diisi gitu kan, rohaninya gitu, bukan jasmaninya doang gitu. Alhamdulillah saya juga ada gitu penggerak dalam bidang keagamaannya. Malah saya juga punya PR, mungkin bisa diperhatikan. Saya ingin punya madrasah, kalau masjid musola udah ada sih, cuman pengen ada punya madrasah itu di RT ya, di wilayah RT saya gitu. Pinginnya sih ada jalan kabupaten yang mungkin belum tersentuh juga sih dari pemerintahan sebelumnya gitu kan. Nah, mudah-mudahan semenjak Bupati Pak Asep Jepar jadi Bupati, mungkin ada perhatian juga untuk prioritas jalan kabupaten sama jalan desa gitu. Soalnya di jalan desa juga saya menjelajah kan, suka berkeliling gitu di jalan desa. Masih ada juga yang masih tanah merah gitu. Masih ada. Belum tersentuh sama sekali. Udah tersentuh. Mungkin kalau di handle dari adik mungkin itu nggak cukup gitu. Gitu. Iya. Sesuai program kemarin jalan lecir ya Mas. Jalan lecir, kan ada program itu gitu. Pingin gitu. Desa saya juga seperti hal seperti licin ya. Karena kan itu ngaruh ke perekonomian juga. Iya. Menghemat irit bensin untuk aktivitas warga juga jadi lancar ya kalau jalan bagus kan, jalan licin itu. Dan ada lagi tambahan, mungkin bisa diprioritaskan juga seperti PJU gitu. Penerangan jalan gitu. Soalnya di tempat saya juga masih ada jalan yang disebut jalan kabupaten, masih ada celah-celah yang jalan kabupaten itu yang nggak ada. Ada, iya. Minimal bisa tembus sama jalan desa gitu. Yang desa memang perlu ada PJU gitu. Ya, ada perlu harus gelap ya. Gelap. Nah, itu berarti PJU apa namanya tadi ya, jalan, terus madrasah, terus Mingonan juga. Iya. Jangan sampai didukung lah ya, jangan sampai berhenti. Dukungan gitu. Sesuai dengan visi Bupati terpilih ya, Mubarokah. Dengan Mingonan kan bisa mewujudkan itu Mubarokah ya. Membangun dari hati nurani itu. Berarti kalau kalau gaji nih, seandainya gaji, mau digaji berapa kira-kira sejahtera kalau Pak RT? Dengan beban RT di masyarakat yang begitu, ya saya rasa sih apa-apa kan pasti Pak RT ya, dengan beban moral yang tinggi kalau menurut saya sih. Bersentuhan langsung, yang merasakan langsung keresahan warga itu kan RT. Tuh. Dengan insentif bukan gaji, 100.000 ya sekarang. Kira-kira berapa? Ada nominalnya sih? Ini masih inginnya sih bisa makan sama MK gitu. Ya mudah-mudahan itu kan harapan ya. Betul. Soalnya bukan saya inisiatif berbicara sendiri ini gitu. Mewakili ya? Mewakili. Banyak juga kan RT yang lain seperti RT yang baru banyak keluhan. Kadang saya juga suka sharing sama RT yang lain gitu. Apalagi kalau ada pertemuan pembagian intensif di desa gitu kan. Banyak itu yang mengadu sama saya. Oke itu teman-teman. Podcast saya dengan Pak Gres, seorang RT di desa Caringin, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadi bahan aspirasi untuk pemimpin dan juga untuk teman-teman bahwa RT, pemerintah di ujung yang paling dekat dengan rakyat, masih seperti itu, sesuai dengan yang diceritakan oleh Pak Gres. Itulah podcast saya dengan Pak Gres malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.